Siapa yang paling sering menghancurkan hidupmu? Bukan temanmu, bukan keluargamu, bukan orang-orang yang membencimu, tapi dirimu sendiri. Mungkin kau menolak percaya, tapi sebelum kau menyangkal, dengar ini baik-baik. Bagian 1, musuh yang selalu ada di dalam diri. Pernahkah kau merasa hidup ini berat? Seolah dunia ini tidak adil. Seolah semua orang hanya ingin menjatuhkanmu. Seolah kau adalah korban keadaan. Tapi, berhenti sejenak. Tanya dirimu sendiri, apakah aku benar-benar menjadi korban? Atau aku sendiri yang membuat hidupku berantakan? Fakta pahit. 1. Sebagian besar kegagalan bukan karena faktor eksternal, tapi karena ketakutan internal. Ketakutan yang seringkali berasal dari keraguan pada diri sendiri dan ketidakpercayaan akan kemampuan kita. Kita seringkali membatasi potensi kita sendiri dengan berpikir bahwa kita tidak cukup baik, tidak cukup pintar, atau tidak cukup layak untuk meraih impian kita. Ketidakberanian untuk melangkah keluar dari zona nyaman menjadi penghalang utama yang membuat kita terjebak dalam lingkaran kegagalan. Kita takut akan penilaian orang lain, takut akan kegagalan, dan lebih nyaman untuk bertahan dalam kondisi yang sudah kita kenal meskipun itu tidak membuat kita bahagia. Namun, jika kita belajar untuk mengatasi ketakutan ini, menghadapi tantangan dengan keberanian, dan mempercayai diri sendiri, kita bisa membuka pintu menuju peluang yang lebih besar. Ingatlah, setiap langkah kecil yang kita ambil untuk menghadapi ketakutan, adalah langkah besar menuju kesuksesan. Hidup adalah tentang mengambil risiko dan belajar dari setiap pengalaman, baik itu sukses maupun gagal. Jangan biarkan ketakutan mengendalikan hidupmu. Jadilah penguasa atas ketakutanmu sendiri, dan lihatlah bagaimana dunia mulai terbuka dengan kemungkinan-kemungkinan baru yang menakjubkan. 2. Kita lebih sering gagal bukan karena dunia tidak memberi kita kesempatan, tapi karena kita sendiri yang tidak berani mengambilnya. Kita seringkali terjebak dalam keraguan dan ketakutan, membiarkan peluang berlalu begitu saja tanpa berani mengambil langkah pertama. Kita membayangkan semua hal buruk yang mungkin terjadi, alih-alih fokus pada kemungkinan sukses yang menunggu di depan. Namun, perlu diingat bahwa setiap kesempatan yang kita abaikan adalah pelajaran yang terlewatkan, dan setiap ketakutan yang kita hadapi adalah batu loncatan menuju pertumbuhan pribadi. Ketika kita mulai merangkul keberanian dan memilih untuk bertindak meskipun takut, kita menemukan bahwa dunia ini dipenuhi dengan peluang yang menakjubkan. Jangan biarkan ketakutan menguasai hidupmu. Alih-alih, jadikan ketakutan sebagai pendorong untuk terus maju dan berkembang. Dunia ini memiliki banyak hal untuk ditawarkan, dan semua itu bisa kita raih jika kita berani melangkah keluar dari bayang-bayang ketidakpastian. Ingatlah, kesuksesan tidak datang kepada mereka yang hanya menunggu, tetapi kepada mereka yang berani mengejarnya meski harus melalui jalan yang penuh tantangan. Setiap langkah kecil yang kita ambil dalam menghadapi ketakutan adalah langkah besar menuju pencapaian yang lebih besar. Jadi, ambillah setiap kesempatan yang datang, dan buatlah hidupmu menjadi kisah yang penuh dengan keberanian dan pencapaian. 3. Banyak orang mengeluh tentang nasib buruk, padahal merekalah yang secara sadar atau tidak, menciptakan nasib itu sendiri. Mereka terjebak dalam pola pikir negatif dan kebiasaan buruk yang terus-menerus menghambat kemajuan mereka. Ketika kita menyalahkan nasib, kita sebenarnya sedang menghindari tanggung jawab atas keputusan dan tindakan kita. Namun, penting untuk diingat bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengubah nasib kita. Dengan mengubah pola pikir, memperbaiki kebiasaan, dan berani mengambil langkah menuju perubahan, kita bisa menciptakan kehidupan yang lebih baik dan penuh makna. Hidup bukanlah tentang menunggu keajaiban terjadi, tetapi tentang menciptakan keajaiban itu sendiri melalui usaha dan tekad yang kuat. Jadi, daripada terus-menerus mengeluh, marilah kita mulai bertindak. Fokuslah pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, dan beranilah untuk bermimpi serta bertindak demi mencapai impian tersebut. Ingatlah, setiap langkah kecil yang kita ambil menuju perubahan adalah sebuah kemenangan besar dalam perjalanan hidup kita. Dunia tidak peduli seberapa keras kau mengeluh. Dunia tidak peduli seberapa lelah kau merasa. Dunia hanya peduli tentang hasil. Dan hasil yang kau dapatkan hari ini, adalah buah dari pilihan yang kau buat sendiri. Bagian 2, bagaimana kita menghancurkan diri sendiri. Musuh terbesar manusia bukan orang lain. Musuh terbesar manusia adalah mereka sendiri. Contoh nyata self-sabotage. 1. Kau tahu kau harus berubah, tapi kau menunda-nunda. Bukankah menunda-nunda adalah salah satu bentuk sabotase diri yang paling umum? Kita seringkali menunggu saat yang tepat, perasaan yang tepat, atau motivasi yang tepat untuk mulai bertindak. Namun, kenyataannya, saat yang tepat mungkin tidak akan pernah datang jika kita tidak menciptakannya sendiri. Menunda-nunda hanya membuat kita terjebak dalam siklus yang sama, tanpa kemajuan yang berarti. Penting untuk diingat bahwa perubahan tidak datang dari penundaan, tetapi dari tindakan nyata. Setiap langkah kecil yang kita ambil, setiap keputusan yang kita buat untuk bergerak maju, membawa kita lebih dekat ke tujuan kita. Jangan biarkan kebiasaan menunda-nunda merampas peluang dan potensi yang ada dalam diri kita. Mulailah dari langkah terkecil, dan biarkan perubahan perlahan-lahan membentuk jalan menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih memuaskan.
Ingatlah, setiap hari adalah kesempatan baru untuk memulai perubahan. Jangan tunggu esok, mulailah hari ini. Kuncinya adalah konsistensi dan keberanian untuk terus melangkah meskipun tantangan menghadang. Dengan demikian, kita bisa mengatasi kecenderungan untuk menunda dan mulai menciptakan kehidupan yang kita impikan. 2. Kau ingin sukses, tapi kau lebih memilih rebahan dan scroll media sosial. Padahal, dalam setiap menit yang kau habiskan untuk menunda tindakan, ada peluang yang terlewatkan. Kita seringkali terbuai oleh kenyamanan sesaat yang diberikan oleh media sosial, tanpa menyadari bahwa waktu yang berlalu tidak akan pernah kembali. Setiap detik yang kita gunakan untuk rebahan tanpa tujuan adalah detik yang bisa diisi dengan langkah-langkah kecil menuju impian kita. Cobalah untuk mulai menetapkan batasan waktu untuk hiburan dan fokus pada pencapaian tujuan yang lebih besar. Gunakan media sosial sebagai alat untuk belajar dan berkembang, bukan sekadar sebagai pelarian dari tanggung jawab. Ingatlah, kesuksesan tidak datang dari kemalasan, tetapi dari tekad dan konsistensi dalam berusaha. Ubah cara pandangmu terhadap waktu dan manfaatkan setiap momen untuk mendekatkan dirimu pada impian yang ingin kau capai. Dengan demikian, kau akan menemukan bahwa kesuksesan bukanlah sekadar impian, tetapi sebuah kenyataan yang bisa diraih dengan usaha dan kerja keras. 3. Kau ingin lepas dari toxic environment, tapi kau tetap bertahan karena sudah nyaman. Namun, kenyamanan itu hanyalah ilusi yang menahanmu dari pertumbuhan yang sebenarnya. Kita seringkali terjebak dalam lingkungan yang tidak sehat karena takut akan perubahan dan ketidakpastian yang datang bersama dengan langkah keluar. Namun, penting untuk diingat bahwa lingkungan yang toksik akan terus menggerogoti potensi kita dan menghalangi kita untuk mencapai versi terbaik dari diri kita sendiri. Beranilah untuk melangkah keluar dari zona nyaman dan cari lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembanganmu. Ingatlah, hubungan yang sehat dan lingkungan yang positif adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan emosional dan mental. Jangan takut untuk melepaskan yang sudah tidak memberikan manfaat bagi hidupmu, dan yakinlah bahwa di luar sana ada kesempatan dan orang-orang yang akan mendukungmu untuk menjadi lebih baik. Setiap keputusan untuk meninggalkan lingkungan yang toksik adalah langkah berani menuju kehidupan yang lebih bahagia dan bermakna. Jangan biarkan rasa takut menahanmu, karena di balik ketidakpastian tersebut, ada potensi kebahagiaan dan kesuksesan yang menantimu. Bersikaplah tegas dan jadilah arsitek bagi hidupmu sendiri, yang berani memilih jalan yang akan membawamu pada kebahagiaan sejati. 4. Kau ingin dihargai, tapi kau bahkan tidak menghargai dirimu sendiri. Bagaimana mungkin orang lain akan menghargaimu jika kau sendiri tidak memberikan nilai pada dirimu? Menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju penghargaan dari orang lain. Ini bukan tentang menjadi egois, tetapi tentang memahami dan mengakui nilai dan potensi yang ada dalam diri kita. Ketika kita mulai menghargai diri sendiri, kita membangun kepercayaan diri dan menciptakan batasan yang sehat dengan orang lain. Mulailah dengan mengenali kekuatan dan pencapaianmu, sekecil apapun itu. Berikan apresiasi pada diri sendiri setiap kali mencapai sesuatu, dan jangan biarkan kritik diri yang berlebihan menggerogoti keyakinanmu. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki kelemahan, tetapi itu tidak mengurangi nilai kita sebagai individu. Berlatihlah untuk berbicara pada diri sendiri dengan cara yang positif dan penuh kasih sayang. Ketika kita memperlakukan diri kita dengan baik, kita memancarkan energi positif yang akan menarik penghargaan dari orang lain. Jadi, mulailah menghargai dirimu sendiri hari ini dan lihat bagaimana itu dapat mengubah cara orang lain memandang dan memperlakukanmu. Ingat, penghargaan terbesar berasal dari dalam dirimu sendiri. Saat kau mulai melihat pola ini dalam hidupmu, kau akan sadar. Selama ini, bukan dunia yang menghancurkanmu, tapi keputusan-keputusanmu sendiri. Bagian 3, kenapa kita melawan diri sendiri? 1. Takut gagal. Orang lebih memilih tidak mencoba daripada harus menerima kegagalan. Tapi bukankah tidak mencoba adalah kegagalan itu sendiri? Fakta, otak manusia dirancang untuk menghindari rasa sakit. Itulah mengapa kita lebih memilih zona nyaman daripada risiko. Tapi justru disitulah masalahnya. 2. Ingin perubahan, tapi tidak mau berproses. Banyak orang ingin sukses, tapi mereka tidak ingin merasakan proses yang menyakitkan. Mereka ingin kaya, tapi tidak mau bekerja keras. Mereka ingin dihormati, tapi tidak mau berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Dengar ini, hasil tidak akan datang tanpa usaha. 3. Terjebak dalam masa lalu. Berapa banyak waktu yang sudah kau buang hanya untuk memikirkan masa lalu? Dendam, penyesalan, kesalahan, semua itu hanya membebani langkahmu. Fakta, orang yang terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu akan selamanya tertinggal oleh mereka yang terus maju. Bagian 4, solusi, cara berhenti menjadi musuh diri sendiri. Jika kau ingin keluar dari perang batin ini, kau harus berhenti membohongi diri sendiri. Langkah pertama, akui bahwa kau adalah masalahnya. Berhenti menyalahkan orang lain. Kau adalah satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas hidupmu. Langkah kedua, hancurkan kebiasaan buruk sebelum kebiasaan buruk menghancurkanmu. Jika kau tahu apa yang salah, ubah itu sekarang. Jangan tunggu waktu yang tepat.
Langkah ketiga, lawan dirimu yang lemah. Saat kau malas, saat kau takut, saat kau ingin menyerah, itulah saat kau harus bertindak. Bagian 5, pesan filosofis dan moral. Kau bisa mengeluh seumur hidup. Kau bisa terus menyalahkan dunia. Tapi pada akhirnya, hidupmu adalah tanggung jawabmu. Kau bisa tetap menjadi musuh bagi dirimu sendiri. Atau kau bisa menjadi orang yang akhirnya menang melawan dirinya sendiri. Pilihan ada di tanganmu.